Honda adalah salah satu perusahaan mobil dan sepeda motor terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Inovasi dan kepiawaiannya dalam bidang otomotif membuatnya bertahan dan menjadi top global di bidang otomotif. Tapi kalian pada tahu gak sih, Honda tuh didiriin sama seseorang yang dulunya pernah jadi cleaning service pengasuh bayi. Oke, kira-kira menurut kalian siapa ya? Mau tahu cerita selengkapnya? Let's begin. Soichiro Honda lahir pada tahun 17 November 1906 di sebuah desa kecil bernama Tensu, Shizuoka, tepat di kaki gunung Fuji. Ayah Honda itu adalah seorang pandai besi yang memiliki bengkel sepeda. Kalau ibunya, dia seorang penenun. Keluarga mereka ini sangat miskin. Dari 8 saudara kandungnya aja, cuma ada 3 anak yang bertahan hidup. Sisanya mereka meninggal karena kekurangan gizi. Namun seiring pertumbuhannya, Denny sangat tertarik sama peralatan, mesin, terus cara kerja kendaraan. Nah, Honda nih ngabisin waktunya sama ayahnya tuh di bengkel. Dia tuh sering ngamatin sama belajar otodidak. Karena kesehariannya si Honda di bengkel nih, ngeliatin ayahnya ngotak-ngatik kendaraan, akhirnya dia coba buat bikin mainan sendiri tapi dari bahan-bahan sisaan di bengkel itu. Walaupun si Honda ini sebenarnya pinter, cuma dia nggak tertarik sama sekali dengan dunia sekolah atau akademis. Pada tahun 1922, ketika Honda berusia 15 tahun, ia mencoba kerja di sebuah bengkel mobil kecil milik Yuso di Tokyo, Jepang, dengan harapan ikut nyalurin hobi sama kecintanya dalam dunia otomotif. Namun si pemilik bengkel ini mempertanyakan kemampuan si Honda ini nih. Bukannya bekerja sebagai montir, akhirnya si Honda malah disuruh jadi cleaning service, mencuci piring, sama ditugasin buat jagain anak si Yuso ini. Walaupun dia bekerja sebagai cleaning service, Honda ini gak mau menyia-nyiakan waktunya. Selama dia jadi cleaning service, dia terus ngamatin, terus mengasah kemampuannya di bidang otomotif. Pada tahun 1923, Tokyo dilanda gempa sebesar 8 skala Richter. Para montir di bengkel dia bekerja nih pada pulang kampung. Nah, disinilah titik mula si Honda ini diuji. Akhirnya Honda mulai dipekerjakan sebagai karyawan kasar atau montir lah bisa dibilang. Akhirnya dia mulai bekerja. Di sela-sela kesibukannya dalam bekerja, dia nggak mau menyia-nyiakan waktunya. Akhirnya dia sambil terkadang baca buku atau majalah tentang otomotif. Seiring berjalannya waktu, dedikasi sama bakatnya Honda ini mulai menarik perhatian si pemilik bengkel. Honda akhirnya dapat kepercayaan, terus diajarin gimana caranya ngelola perusahaan dan bisnis. Pada tahun 1928, saat dia berusia 21 tahun, perusahaannya akhirnya ngebuka cabang lagi di Hamamatsu, yang merupakan kota dekat kelahiran si Honda ini. Ia ditunjuk sebagai kepala bengkel. Di tahun pertamanya, dia ngerasa bahwa bengkel miliknya ini satu-satunya di kota tersebut nih. Di kota itu bukan cuma bengkelnya si Honda aja. Si Honda tahu nih, karena di bengkel itu dia punya saingan, akhirnya dia ngatur strategi sama bengkel-bengkel pendatang baru ini. Nah, karena dedikasinya tinggi, si Honda ini bekerja sampai larut malam. Pokoknya dia berusaha ngasih pelayanan terbaik sama konsumen-konsumennya. Bahkan dia sering menyelesaikan masalah-masalah yang nggak bisa diselesaikan sama bengkel lain. Dari sinilah si Honda mulai dikenal banyak orang. Karena hal tersebut, bengkelnya si Honda jadi bengkel terpercaya di kota Hamamatsu ini. Saking gilanya sama dunia otomotif, si Honda nih nggak cuma bisa memperbaiki mobil rusak aja nih. Dia sampai punya gagasan, ide-ide baru yang akhirnya menjadi cikal bakal perkembangan otomotif dunia. Karya pertamanya yang diperkenalkan sama dia nih, yaitu velg berbahan logam. Pada tahun tersebut, velg ini dibilang lebih unggul dibanding velg sebelumnya yang berbahan kayu. Karena velg ini memiliki keunggulan seperti laju kendaraan lebih mulus dan lebih stabil dibandingkan velg yang berbahan dari kayu. Gak disangka-sangka, velgnya ini ternyata menuai tanggapan positif dari para konsumen. Sampai-sampai nih, velg ini diekspor ke seluruh dunia dan produknya ini jadi hak patennya si Honda ini.
Setelah berhasil dengan si velg logomnya ini, kemudian dia nyoba buat inovasi yang lain kayak ring piston yang dibuat manual, tapi akhirnya dia ngebuat mesin otomatis yang dirancang sendiri buat bikin ring pistonnya itu. Singkatnya, akhirnya si Honda ini dapat orderan 5.000 unit ring piston buat kendaraan Toyota pada waktu itu. Tapi sayangnya nih, 4.997 ring piston itu ditolak sama perusahaan Toyota karena dianggap sama perusahaan Toyota ini tidak memenuhi standar. Penolakan dari Toyota ini nggak bikin si Honda patah semangat. Akhirnya dia coba buat mutusin kuliah ambil permesinan. Namun balik lagi, si Honda ini nggak suka sama dunia akademis. Dia kuliah baru 2 tahun dan memutuskan untuk putus kuliah. Setelah keluar dari kuliah nih, akhirnya ia ngelakuin percobaan-percobaan di bengkelnya sendiri. Dan dia melalui serangkaian trial and error sampai pada akhirnya perusahaan tersebut nih suka sama karyanya. Akhirnya si Honda ini dikontrak sama perusahaan tersebut. Hasil dari kontrak perusahaan tersebut dengan Honda akhirnya digunakan sama Honda untuk membuat pabrik biar bisa produksi massal. Si Honda ini orangnya berambisi. Walaupun dia udah punya perusahaan sendiri, tapi di siang hari dia tetap bekerja, di malam harinya dia ngembangin ide-ide yang dia punya. Tapi sayangnya ketika produksi pabrik sedang berjalan lancar, pabriknya ini dibantai habis dan hancur terbakar sebanyak 2 kali. Dikarenakan pada saat itu lagi perang dunia kedua. Nasib Honda pun mulai di ujung tanduk. Setelah perang selesai, kondisi Jepang saat itu hancur, termasuk juga kondisi perekonomian si Honda. Honda merasa semua dedikasinya ini hilang hancur dalam sekejap. Tapi di tengah keterbatasannya si Honda ini, dia tetap berusaha berkarya dengan memanfaatkan puing-puing sisa perang. Emang ini orang luar biasa ya, cerdasnya, jeniusnya, pinternya, luar biasa pokoknya. Nah dari puing-puing itu, dia coba rakit mesin sisa perang itu ke sepeda. Nggak disangka-sangka, orang-orang sekitarnya Honda ini justru malah tertarik dan suka sama penemuannya si Honda ini. Disinilah menjadi awal dari titik mulainya perjalanan si Honda. Pada tahun 1948, si Honda ini ngediriin Honda Research Institute buat ngembangin penemuannya tersebut nih, dengan tujuan biar dia bisa menciptakan mesinnya sendiri. Karena permintaan semakin besar, Honda terhalang biaya karena keadaan ekonomi waktu itu sangat sulit, dampak dari hancurnya Jepang Perang Dunia Kedua. Honda nggak nyerah gitu aja, akhirnya dia coba ngirim ribuan surat yang berisi ide-ide dan gagasannya dia. Nggak disangka-sangka nih, akhirnya si Honda dapat kucuran dana dari pemilik toko sepeda yang penasaran sama gagasannya si Honda ini. Tanpa ragu, si Honda pun langsung memanfaatkan momen tersebut sampai pada akhirnya dia menciptakan sebuah sepeda motor yang dinamakan Dream. Nggak butuh waktu lama, motor Dream ini berkembang pesat di Jepang. Banyak diminati sama warga Jepang dikarenakan harganya yang sangat murah. Mengingat pada waktu itu dalam kondisi setelah perang, kondisi ekonomian belum stabil, kebutuhan pokok juga belum stabil, tapi kebutuhan dalam hal kendaraan cukup tinggi diminati. Motor Dream ini adalah cikal bakal sepeda motor yang saat ini kita gunakan. Dalam beberapa dekade sejak saat itu, perusahaan Honda terus berkembang dan meluncurkan produk-produk motor sama mobil. Soichiro Honda dijuluki sebagai the king of motorcycle. Sampai akhir hayatnya, dia udah punya 100 lebih hak paten penemuannya. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa seluruh pencapaiannya adalah kumpulan dari kegagalan yang ia sempurnakan. Kira-kira dari kisah ini apa sih yang kalian dapat? Kalau kalian punya pendapat atau opini, bisa tulis di komentar ya. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.